Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda Desta. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah, sikap berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum kita mulai belajar tematik, Bunda mau cek semangat anak-anak dengan melakukan tepuk semangat ceria. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat ceria. Semangat, semangat, uye. Semangat, semangat, uye. Semangat, semangat, hore. Oke, sekali lagi anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk semangat ceria. Semangat, semangat, uye. Semangat, semangat, uye. Semangat, semangat, hore. Nah, sepertinya anak-anak sudah mulai semangat semua nih. Oke, Bunda mau anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya di atas meja. Lalu siapkan konsentrasi anak-anak untuk menyimak video berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar jenis usaha yang dikelola sendiri dan yang dikelola kelompok. Tema 2, subtema 2. Berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Kita mulai bahas dari usaha yang dikelola kelompok. Adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama baik dalam hal modal, pengelolaan maupun dalam bagi hasil. Contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, firma. 2. Persekutuan komanditer. 3. Perseroan terbatas. 4. BUMN. Dan yang terakhir, koperasi. Firma, yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurangnya dua sekutu yang saling kenal satu sama lain. Firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultan hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer atau CV didirikan sekurangnya dua orang yang menyetor modal. Usaha CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Perseroan terbatas atau PT, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham memperoleh keuntungan berupa dividen. BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis dan vital. Koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya memiliki modal yang terbatas. Contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Yang kedua, usaha industri. Yang ketiga, usaha perdagangan. Dan yang terakhir, usaha jasa. Pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola perorangan. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan telaga. Namun ada juga yang dilakukan besar-besaran. BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara.
BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis dan vital. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Berikut contoh usaha perdagangan. Yang pertama, pedagang asongan, toko kelontong, dan pedagang keliling. Usaha jasa. Berikut adalah contoh usaha jasa antara lain: 1. Usaha fotokopi, 2. Bengkel, 3. Potong rambut, dan 4. Penjual pulsa. Baiklah anak-anak, itu tadi video penjelasan materi tematiknya. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya, karena di teladan semua anak itu hebat. Oke anak-anak, Bunda ingatkan ya untuk menyimak video wawasan di website e-learning Sekolah Teladan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, ingat terus pesan Bunda ya untuk menjaga sholat 5 waktu, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa untuk terus berolahraga. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.